Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih yang sayangnya tak pernah pilih kasih. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazifah Rahadatul Aishi dari Forum Anak Kabupaten Agam, sebuah organisasi anak yang memperjuangkan suara dan hak-hak anak di bawah naungan Dinas Daduk KBPP dan PA Kabupaten Agam. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu adalah individu yang berumur dari 0 sampai 18 tahun. Seringkali kita melihat bahwa banyak sekali yang keliru tentang apa itu hak anak. Hak anak adalah menurut Peraturan Menteri PPPA nomor 3 tahun 2025 tertulis bahwa pemenuhan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi anak guna kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang dan partisipasi anak tanpa diskriminasi. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengimplementasikan hal ini pada kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berbicara dengan tutur kata yang benar. Kita dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Pemenuhan hak anak bukanlah hanya sekedar memenuhi berkas pemerintah, melainkan menjalankan wasiat suci dari sang Nabi. Bapak Ibu jemaah sekalian, negara kita Indonesia telah meresmikan hak anak menjadi konvensi hak anak yang terbagi dalam 5 klaster utama. Yang pertama, hak sipil dan kebebasan. Ayah bunda, identitas adalah hak pertama yang wajib dimiliki oleh seorang manusia. Bayangkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detail terhadap memperhatikan hal ini. Beliau bukan hanya sekadar memberikan nama, melainkan juga memperhatikan nama itu bermartabat. Di negara kita, anak-anak wajib memiliki akta
sebagai kemampuan negara atas eksistensi dasar. Yang kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Rasulullah SAW adalah contoh nyata bahwa kita, apapun urusan kita, tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan hak asuh anak tersebut. Ketika beliau sedang berkhutbah, beliau rela turun dari mimbar hanya ketika melihat cucunya Hasan dan Husain berjalan tertatih dan terjatuh. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya meninggalkan anak yang menjadi tanggungannya, tidak memberikan nafkah dan tidak peduli terhadap kesehatannya adalah dosa yang sangat nyata. Yang keempat, pendidikan pemanfaatan waktu luang. Seringkali Bapak Ibu semuanya menganggap bermain adalah sebagai gangguan. Namun Rasulullah SAW melihatnya sebagai hak tumbuh kembang seorang anak. Dalam riwayat An-Nasa'i, saat beliau mengimami sholat, beliau rela sujudnya sangat lama. Kenapa? Karena cucunya sedang menunggangi punggung beliau. Beliau rela untuk memilih mengalah. Beliau menunggu sang anak selesai dengan bermainnya. Beliau tak ingin anaknya menganggap tempat ibadah sebagai tempat yang menakutkan. Yang kelima, hak perlindungan khusus bagi anak. Hukum Indonesia menjamin perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum korban eksploitasi dan anak-anak yatim, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 75, yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Rasulullah SAW menjanjikan posisi yang sangat dekat di surga bagi siapapun yang melindungi hak-hak anak yatim dan hak-hak anak yang tertindas. Hadis riwayat Bukhari. Ayah bunda sekalian, pada intinya kita dapat menyimpulkan bahwa konsep hak anak ini bukanlah hanya konsep yang baru saja tren di media sosial, tetapi juga telah muncul sejak dahulu kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua bahwa untuk memenuhi hak-hak anak-anak kita pada saat ini sampai selamanya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahman Hidayat Azizi kepada